Jelas ya. Kemudian maliki ya, maliki ya. Maliki ya. Maliki itu ma-nya juga dibuang alifnya ya. Hadful alif ya. Di semua tempat ya, baik nanti di surat Al-Fatihah mau di surat yang lain ya. Itu penulisan maliki, setelah ma itu alifnya dibuang ya, hadful alif di semua tempat itu ya. Kenapa? Karena Rasm Utsmani itu mengakomodir perbedaan qiraat ya. Nah, yang untuk memungkinkan dua qiraat yang berbeda tadi bisa diakomodir dalam bentuk tulisan, maka caranya alifnya dibuang. Karena ini berlaku bagi qiraat yang membaca pendek ya, lafadz maliki ya, yang nggak pakai alif. Nah, juga mengakomodir bagi qiraat yang panjang seperti qiraatnya Imam Asim maliki ya. Nah, hanya saja kalau untuk penulisan mushaf kontemporer sekarang, rasmnya tetap Rasm Utsmani, hanya tandanya saja untuk mempermudah orang yang membaca, khususnya bagi orang awam supaya tidak tertukar panjang pendeknya gitu. Taib. Nah, kemudian yang berikutnya lafadz as-sirata, as-sirata. Nah, dalam riwayat Abu Dawud itu ada khilaf ya antara hadful alif dan isbatul alif ya. Jadi satu riwayat itu ada yang mengisbatkan alif, alifnya masih tetap itu. Ada riwayat yang lain hadful alif, alifnya dibuang ya. Kalau kalian lihat di Mushaf Madinah yang juga Rasm Utsmaninya menggunakan yang hadful alif ya. Kalian perhatikan as-sirata ya, itu dibuang alifnya ya. Demikian juga siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sirata yang kedua juga dibuang ya. Jadi ini khilaf sebenarnya ya, khilaf isbatul alif dan hadful alif ya. Tapi kalau kalian lihat di Mushaf Madinah itu hadful alif ya. Jelas ya. Jadi ini contoh praktek di surat Al-Fatihah. Nah, di surat yang lain sekarang kita lihat di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu kita coba lihat ya. Penerapan Rasm Utsmani. Misalkan zalikal kitabu ya, zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Zanya itu sebenarnya panjang ya. Kalau ditulis itu ada alifnya sebenarnya. Tetapi dalam penulisan Rasm Utsmani alifnya dibuang. Di seluruh mushaf itu ya. Zalika itu alifnya dibuang. Kalau penulisan konvensional, penulisan biasa ya, non Rasm Utsmani, penulisan imla'i gitu, setelah ada itu ada alifnya panjang gitu. Tapi kalau untuk Rasm Utsmani itu hadful alif, alifnya dibuang. Demikian juga al-kitabu, al-kitabu ya, dzalikal kitabu. Nah, ta di situ kan panjang ya. Nah, Abu Dawud dan Ad-Dani ya, itu hadful alif di semua tempat ya. Hadful alif di semua tempat ya. Dzalikal kitabu. Nah, setelah huruf ta itu ada alifnya tapi dibuang ya. Di semua tempat di surat atau ayat Al-Qur'an, kecuali di 4 tempat ya. Kecuali di 4 tempat, yaitu di Ar-Ra'du ayat 13, Al-Hijr
Ar-Ra'd ayat 38, maksudnya Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayatnya 38. Al-Hijr surat yang ke-15 ayatnya yang keempat ya. Kemudian Al-Kahfi ayat 27 ya. Kemudian An-Naml ayat 1 ya. Nah, di 4 tempat ini penulisan kata kitab itu pakai alif, alifnya diisbatkan ya, di 4 tempat saja ya, di Ar-Ra'du 38, Al-Hijr ayat 4, Al-Kahfi 27 dan An-Naml ayat 1. Adapun di selain itu seperti di Al-Baqarah tadi ya, dzalikal kitabu, al-kitabu, di situ dibuang alifnya ya, di situ dibuang apa? Alifnya. Jelas ya? Ini kaidah hadzful alif ya. Jadi masalah isbatul alif dan hadzful alif itu memang berdasarkan riwayat ya, berdasarkan riwayat. Nah, riwayat yang otoritatif tadi ya, itu riwayat Abu Dawud dan Ad-Dani dalam masalah Rasm Utsmani ini, karena beliau berdua inilah yang punya otoritas ya, riwayat penulisan Rasm itu yang sanadnya ya itu sampai ke Utsman ya. Jadi artinya memang di dua rawi ini Abu Dawud dan Ad-Dani itu kayak muttafaqun alaih ya, kalau hadis itu kayak Bukhari Muslim ya. Ya. Atau kalau di fikih Imam Syafi'i itu kayak Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i gitu. Jadi memang dua ulama otoritatif ya, yang itu dijadikan acuan untuk riwayat Rasm Utsmani. Jadi isbatul alif pada lafadz kitabun ya, atau al-kitab itu ada yang hadzful alif. Di semua ayat itu hadzful alif, setelah ta itu ada alif dibuang, kecuali di 4 tempat ini ya, kecuali di 4 tempat ini. Walikulli ajalin kitab. Nah, kitab di sini di surat Ar-Ra'du 38 itu isbatul alif ya. Di Al-Hijr ayat 4 isbatul alif juga ya. Al-Kahfi ya, itu isbatul alif juga ya. Kemudian An-Naml juga sama. Jadi itu isbatul alif. Jadi wa kitabum mubin. Kitabun di situ setelah ta alifnya ditetapkan atau diisbatkan. Jelas ya Pak ya? Nah, kemudian yang berikutnya itu dzalikal kitabu la raiba fih. Terus hudal lil muttaqin dan seterusnya sampai lafadz nih ayat yang ke-7. Ini praktek untuk hadzful alif ya. Wa ala absarihim. Absar di situ riwayat so-nya itu kan panjang ya. So-nya itu panjang. Absar itu panjang. Tapi Abu Dawud beliau meriwayatkan alifnya dibuang ya. Kalau kalian lihat ya, Rasm Utsmani yang diterapkan di Mushaf Madinah itu juga sama, absarihim setelah shad itu hadzful alif ya. Hanya saja ditandai panjang itu untuk memudahkannya. Lafadz ghisyawah ya, ghisyawah sama, ghisyawah ya, setelah sya ya panjang, ghisyawah ya itu panjang, tetapi tidak dituliskan alifnya ya. Alifnya nggak ditulis alias dibuang ya, hadzful alif ya. Jelas ya?
Demikian juga ayat 9 ya, ayat 9 ya. Yukhadi'unallaha, kha, setelah kha itu kan panjang ya. Nah, kalau rasam imla'i ya, penulisan biasa itu pasti ada alifnya ya, ditulis alifnya. Tapi di rasam Utsmani dibuang hadful alif ya. Itu di seluruh mushaf ya. Ya. Yukhadi'una ya. Khadi'uhum ya, sama itu setelah kha, huruf kha itu dibuang. Itu ayat 9 ya di Al-Baqarah. Kemudian di ayat 14 contohnya lagi ya. Di ayat 14 Al-Baqarah ya. Ila syayatinihim ya. Itu hadful alif ya. Ya. Jadi hadful alif ya. Ila syayatinihim. Syayatin ya, jamak setan ya. Itu hadful alif ya. Jelas ya, hadful alif. Syayatinihim. Setelah ya itu kan panjang ya, ada alifnya kalau ditulis imla'i itu. Tapi kalau rasam Utsmani syayatinihim itu dibuang setelah ya ya. Itu dibuang ya. Nah, kemudian ayat 15 misalkan fi tughyanihim, tughya ya. Ya di situ panjang, dibuang alifnya ya. Cuma dikasih tanda panjang. Kemudian ayat 16. Tijaratuhum. Setelah tijaratuhum ya. Itu hadful alif ya. Setelah ja itu dibuang alifnya ya. Kemudian ayat 19 ya, ayat 19. Ayat 19 juga sama ya. Ayat 19 di situ kalimat as-sawaiqi ya, minas-sawaiqi ya. Itu hadful alif ya. Setelah wawu, huruf wawu itu di situ wa kan panjang ya, minas-sawa itu panjang, tapi hadful alif di situ ya. Jelas ya? Nah, itu kaidah-kaidah praktek dari kaidah rasam Utsmani yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi sekali lagi ada perbedaan dari sisi penulisan rasam ya, antara rasam Utsmani dengan rasam imla'i. Salah satunya adalah dari sisi perbedaan hadful alif ya. Alif yang harusnya ada dalam tulisan biasa rasam imla'i atau rasam qiyasi ya. Tapi kalau ditulis di rasam Utsmani itu dibuang. Nah, kenapa dibuang? Nah, itu sifatnya tauqifi atau simai ya. Tauqifi itu artinya memang begitu dulu Utsman menuliskan ya, sesuai petunjuk Rasulullah tentunya ya. Bukan ijtihad Utsman, bukan ya. Tapi memang berdasarkan riwayat wahyu gitu ya. Makanya jumhur ulama berpendapat kenapa alifnya harus dibuang, misalkan apa hikmahnya. Ya tadi saya jelaskan tadi, salah satu hikmahnya itu adalah untuk mengakomodir dua riwayat atau dua qiraat ya yang berbeda. Nah, itu hebatnya rasam Utsmani itu seperti itu ya. Supaya Quran itu ya, riwayat-riwayat bacaannya yang dari Nabi ya, itu semua tersampaikan kepada umat ini ya. Makanya kenapa dalam konsep ya bacaan
yang sah disebut sebagai bacaan Al-Quran itu kan selain mutawatir sanadnya, ya kan, selain sesuai dengan kaedah nahwu sorobnya, dia juga harus sesuai kaedah Rasm Utsmaninya gitu. Ini standar yang ditetapkan oleh para ulama untuk bisa dikatakan itu adalah bacaan Quran. Ya, salah satunya harus sesuai dengan standar Rasm Utsmani. Nah, Rasm Utsmani ini yang meriwayatkan, yang otoritatif dari ulama yang masyhur, Abu Dawud dan Ad-Dani. Jelas ya? Wallahu a'lam ya, sampai di sini dulu ya praktek dari Rasm Utsmani untuk secara langsung kita praktekkan di mushaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham.